Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3581 Nama Sekte Qiankyu akan membuat semua orang takut. Gong Qiankyu, yang melahap dua nadi spiritual alien utama, telah mencapai kekuatan besar. Dia tidak terburu-buru untuk menemukan seseorang untuk membalas dendam, tetapi datang ke kuburan massal terlebih dahulu. Master Bond telah lama mengumpulkan semua anggota Sekte Qiankyu di sini sesuai dengan niat Gong Qiankyu. Kerumunan di sekitar lubang mayat melonjak, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Gong Qiankyu ditangguhkan di atas kehampaan, dan energi hitam menyelimutinya, seperti dewa yang datang ke dunia. Master Bond dan Duguk Xiao adalah yang pertama berlutut di tanah. Bawahanku menyambut Master Sekte. Saat suara mereka berdua terdengar, semua orang berlutut. Mengatakan dengan sangat taat, selamat datang di pemimpin. Pemimpin dunia tidak ada bandingannya, dan dunia akan bersatu selama ribuan generasi. Gong Qiankyu perlahan menurunkan tubuhnya dan melepaskan energi spiritual di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Aura menakutkan memenuhi udara seperti kekuatan yang luar biasa. Setelah menghitung para murid, tubuh mereka gemetar, dan mereka diliputi oleh aura kekerasan. Setelah waktu yang lama, Gong Qiankyu perlahan menahan napas. Bangun. Suara Gong Qiankyu ringan, dengan rasa pesona yang tak terlukiskan. Tetapi beberapa pesona ini membawa keagungan yang tak ada habisnya, membuat orang tidak berani memiliki pikiran yang tidak masuk akal. Hanya rela menyerah. Terima kasih, Sekte Master. Semua orang merasa lega, dan setelah bangun perlahan, mereka bahkan tidak berani mengeluarkan udara. Ada beberapa orang pemberani yang diam-diam menatap Gong Qiankyu, tetapi langsung terkunci oleh nafas yang menakutkan. Pada saat itu, mereka jelas merasakan nafas kematian. Jadi dia buru-buru menundukkan kepalanya, dan perasaan terkunci secara bertahap menghilang. Mengingat adegan tadi, orang-orang ini hanya samar-samar melihat sosok ramping seorang wanita. Seluruh tubuh dikelilingi oleh aura energi yang menakutkan, dan tidak mungkin untuk melihat wajah asli Gunung Lu sama sekali. Tuan Sekte ini telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan inilah saatnya untuk membiarkan Sekte Qiankyu benar-benar muncul di depan dunia. Kata Gong Qiankyu dengan bangga. Para anggota gereja berkata serempak, pemimpin itu bijaksana. Kamu dapat kembali ke stasiun semula dan mengumpulkan semua kekuatan yang dapat dikerahkan. Pemimpin akan mengirimimu tugas dalam waktu dekat. Pada saat itu, nama kultus Qiankyu akan membuat semua orang takut. Suara Gong Qiankyu tiba-tiba menjadi dingin lagi. Ikuti perintahnya. Oke, kalian semua mundur. Mengikuti perintah Gong Qiankyu, murid-murid Qiankyu mundur seperti air pasang. Bagaimana kabar teman-temanku? Gong Qiankyu bertanya perlahan. Duguk Xiao berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, Tuan. Mereka semua masih bernafas. Mereka tidak akan mati. Bagus. Aku akan pergi menemui mereka. Kalian harus tetap di luar. Setelah Gong Qiankyu selesai berbicara, dia langsung pergi ke ruang rahasia lubang mayat. Pintu batu terbuka, dan lebih dari 10 orang dipenjarakan di ruang rahasia yang besar. Itu adalah 10 jenius teratas dan sukinya dari divisi Zenmo pada saat itu. Dan Yu Feng Tianxi, yang disiksa menjadi bentuk manusia. Mereka bahkan tidak melihat ke atas, mengira mereka adalah penjaga yang bertugas mengantarkan makanan. Semuanya lama tidak bertemu. Gong Qiankyu menyapa dengan main-main. Semua orang tercengang dan melihat ke atas. Ketika mereka mengetahui bahwa orang yang datang adalah Gong Qiankyu, mata mereka penuh dengan emosi yang kompleks seperti kaget, marah, putus asa, dan sebagainya. Apalagi setelah merasakan tekanan teror yang sengaja dilepaskan Gong Qiankyu. Semua orang tercengang. Gong Qiankyu, kekuatanmu telah mencapai level ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu melakukannya hanya dalam beberapa bulan? Bai Liwaner dan Sangguan Tianfeng bertanya berturut-turut. Pion kecil yang dulunya tidak berarti di mata mereka.
Sekarang mereka memiliki kekuatan mengerikan yang mereka cari. Kekuatan ini, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Apakah kamu terkejut? Ini baru permulaan. Gong Qianqiu semakin tersenyum, dan kemudian menawarkan kata-kata hukumannya. Tentu saja, ini juga berkat tulang kalian. Kamu. 10 talenta teratas hampir muntah darah. Bab 3582 Gong Qianqiu mulai beraksi. Kamu seharusnya merasa terhormat bisa membuat akar dan tulangmu menyatu denganku, kan? Gong Qianqiu berkata sambil tersenyum. Kesenangan. 10 besar Tianjiao tercengang. Siapa yang menghargai kehormatan seperti itu? Sekarang saya telah mendirikan Sekte Qianqiu. Anda harus menyaksikan dominasi saya atas dunia. Gong Qianqiu semakin tersenyum. Melihat ekspresi marah dan putus asa dari 10 besar Tianjiao, Gong Qianqiu merasakan pencapaian. Di masa lalu, Anda semua berada di atas, tetapi sekarang Anda bukan tahanan Gong Qianqiu saya. 10 besar Tianjiao penuh dengan kebencian, tetapi mereka tidak berdaya. Dengan kekuatan Gong Qianqiu saat ini, bahkan jika ke-10 dari mereka berada di puncaknya. Dalam hal menggabungkan kekuatan, saya khawatir mereka hanya akan terbunuh dalam hitungan detik. Sekarang tulang akar telah digali dan basis budidaya telah diserap, dia benar-benar sia-sia. Jika bukan karena rasa jahat yang Gong Qianqiu ingin orang lain saksikan. Saya khawatir saya sudah terbunuh, bukan? Putus asa. Keputusasaan yang intens dengan cepat memenuhi hati 10 talenta teratas. Pupil mata mereka redup, seolah-olah mereka kehilangan vitalitas. Dan kamu, Su Qingya, kamu harus menjalani kehidupan yang baik. Kamu adalah saksi pertama. Kamu sangat senang melihatku begitu kuat, kan? Jangan marah. Tidak peduli seberapa marahnya kamu. Tidak ada gunanya. Hemat energimu. Hiduplah dengan baik. Gong Qianqiu mengangkat jarinya dengan lembut, dan kekuatan tak terlihat mengangkat dagu Su Qingya. Su Qingya mengatupkan giginya, berharap dia bisa bergegas dan menggigit Gong Qianqiu dengan keras. Tapi tak lama kemudian dia menyerah lagi. Atau benar-benar putus asa. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Gong Qianqiu barusan, apalagi kondisinya saat ini. Bahkan jika Anda meluncurkan serangan di masa jayanya, Anda mungkin tidak dapat menyentuh sudut pakaian Gong Qianqiu. Itu benar. Perhatikan baik-baik bagaimana aku memerintah dunia. Ketika saatnya tiba, aku akan berada dalam suasana hati yang baik. Mungkin aku akan menyelamatkan hidupmu. Gong Qianqiu berjalan ke Yu Feng Tianxi lagi. Yu Feng Tianxi, apakah kamu masih baik-baik saja? Yu Feng Tianxi secara paksa digantung oleh pil obat dengan hanya satu nafas tersisa. Tentu saja, ini juga sengaja dilakukan oleh Gong Qianqiu. Dia hanya ingin membiarkan pria besar yang seharusnya bertanggung jawab atas pengawasan Sentian dan bahkan seluruh divisi setan kota melihatnya dengan matanya sendiri. Perkebunan besar yang pernah dia banggakan hancur total. Tolong bunuh aku. Yu Feng Tianxi berkata dengan lemah. Hatinya sudah mati. Fight juga runtuh dengan munculnya pasukan teroris Gong Qianqiu. Yu Feng Tianxi sepertinya melihat kehancuran Zenmoshi. Pondasi yang dulu dibanggakan akan dihancurkan oleh tangan Gong Qianqiu. Tidak, tidak. Aku tidak akan membunuhmu. Setidaknya tidak untuk saat ini. Ketika aku menghancurkan divisi penindasan iblis dan tahanan Sentian, aku akan memintamu untuk menontonnya dengan mata kepalamu sendiri. Gong Qianqiu tertawa. Liar. Mata Yu Feng Tianxi bulat. Dan setelah beberapa saat, dia langsung pingsan. Sekte ini terutama akan melakukan hal-hal besar. Kamu bisa menunggu dan melihat. Gong Qianqiu berkata, dan meninggalkan ruang rahasia dengan puas. Ruang rahasia sudah dipenuhi dengan keputusasaan yang ekstrim. Datang keluar lubang mayat, pikiran Gong Qianqiu berlari cepat. Gereja Qianqiu hari ini sangat besar. Jika semuanya terkonsentrasi, kekuatannya lebih kuat dari Zenmoshi atau kerajaan abadi. Mengingat adegan disembah oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya belum lama ini, ambisi Gong Qianqiu meningkat tajam. Selanjutnya,
Sekte Master tidak perlu lagi dikurung di tempat kecil ini, tetapi untuk menghadapi seluruh dunia. Tunggu, kalian semua akan gemetar karena ajaran Qian Qiu. Gong Qianqiu penuh dengan kebanggaan dan sudah memikirkannya. Dalam hatinya, langkah selanjutnya. Seseorang. Gong Qianqiu mengaitkan tangannya. Setelah menunggu lama, Master Bond dan Dugu Xiao pergi dengan cepat. Dia bertanya dengan hormat, apakah ada perintah dari Master Sekte? Kalian berdua segera meminta semua pemuja untuk berkumpul dan bersiap. Kami akan menyerang kerajaan abadi besok pagi. Gong Qianqiu berkata dengan dingin. Bab 3583 apakah dia begitu kuat? Satu perintah jatuh seperti gunung. Ribuan anggota gereja dari seluruh negeri dengan cepat berkumpul, siap diberangkatkan kapan saja. Pagi selanjutnya, Gong Qianqiu secara pribadi memimpin pasukan dan melancarkan serangan ke kerajaan abadi. Karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, Sekte Qianqiu langsung menyerang base camp kerajaan abadi dengan cara yang merusak. Pertempuran di luar berlangsung kurang dari 10 menit. Dan berita tentang kerajaan abadi juga diinformasikan dengan sangat baik. Begitu kedua belah pihak bertarung, mereka menerima laporan dari mata-mata. Pejabat tingkat tinggi kerajaan abadi berpikir bahwa kekuatan faksi eksternal bisa melawan sedikit. Tidak pernah berpikir bahwa orang-orang itu akan dikalahkan dalam satu pukulan. Dalam keputusasaan, pimpinan kerajaan abadi mengumumkan bahwa sistem pertahanan akan segera diaktifkan. Terdengar suara bumi bergetar. Dalam sekejap, paspor energi tak terlihat menyelimuti seluruh alam abadi. Ada energi menakutkan yang mengalir di atas topeng, dan itu juga disertai dengan berkah dari rune kuno. Ini adalah kartu truf terakhir dari kerajaan abadi. Ye Junlin tidak pernah mengalahkan Ye Junlin dengan seluruh kekuatannya. Tentu saja, Ye Junlin tidak menggunakan semua kekuatannya. Jangan khawatir. Semuanya, mereka tidak bisa menembus perisai pelindung ini. Pejabat tingkat tinggi kerajaan abadi yakin akan hal ini. Tentu saja, penutup pelindung ini memang menyebabkan masalah bagi Sekte Qianqiu. Bahkan Dugu Xiao bahkan tidak melepaskan beberapa pukulan. Pada saat ini, Gong Qianqiu tiba. Tuan, mohon maafkan ketidakmampuan muridnya. Tidak mungkin untuk menghancurkan perisai pelindung ini. Kata Dugu Xiao dengan sangat hormat. Gong Qianqiu berkata dengan acuh tak acuh, biarkan Master Sekte ini mencoba. Saya menyarankan Yang Mulia untuk tidak menyia-nyiakan usaha Anda. Sekuat dewa perang musim panas yang hebat Ye Junlin belum terguncang dengan seluruh kekuatannya. Lord of the Eternal Kingdom mencibir. Suara itu bergema di langit melalui amplifier khusus, dan itu bergema untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menghalangi kelompok penyusup. Master Sekte sangat tertarik. Gong Qianqiu tiba-tiba menjadi tertarik. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan mencoba yang terbaik untuk menguji kedalaman perisai pelindung pada awalnya. Tapi sekarang Gong Qianqiu tidak berniat melakukannya. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Hancurkan perisai energi dalam satu gerakan. Semua Sekte Qianqiu mundur. Gong Qianqiu berkata dengan sungguh-sungguh. Puluhan ribu jemaah dengan cepat mundur. Setelah beberapa saat, Gong Qianqiu melepaskan kekuatan di tubuhnya. Pemaksaan energi yang menakutkan. Bahkan jika jemaat mundur beberapa mil jauhnya, mereka masih merasa sesak napas. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan Gong Qianqiu. Tentu saja mereka lebih beruntung. Saya beruntung bisa mengikuti pemimpin yang begitu kuat. Berdengung. Dunia yang berpusat pada Gong Qianqiu membuat getaran yang memekakkan telinga. Fluktuasi energi hitam yang kuat menyebar dengan bebas. Seolah ingin menghancurkan dunia. Saya ingin melihat apakah perisai energi ini dapat menangkap pukulan penuh dari Master Sekte ini. Gelombang cahaya energi hitam dengan cepat menyatu menjadi pedang besar. Ci. Badai energi hitam melonjak, seolah-olah menghancurkan dunia. Apakah dia begitu kuat? Warna gelap semua orang di kerajaan abadi tiba-tiba berubah. Bahkan ketika Ye Junlin meninju, dia tampaknya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat ini,
Ruang alam abadi tampaknya sangat terkompresi. Darah di tubuh semua orang bahkan lebih bergelombang. Tampaknya tubuh akan mencapai batasnya. Jangan panik semuanya. Ini akan berakhir setelah periode waktu ini. Ya, dia tidak bisa menembus perisai energi. Selama kita bersembunyi di sini, dia tidak bisa melakukan apapun pada kita. Meskipun manajemen puncak mencoba yang terbaik untuk menenangkan, tetapi orang-orang dari kerajaan abadi masih sangat gugup. Gong Qianqiu ditangguhkan di udara pada saat ini, seperti dewa yang datang ke dunia. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Hancurkan Master Sekte ini. Mulut Gong Qianqiu naik sedikit, dan pada saat yang sama melakukan gerakan menebas ke bawah. Bilah energi hitam besar mengalir turun, seolah membelah dunia menjadi dua. Pada saat ini, cahaya bilah hitam menghalangi matahari. Bab 3584 Kerajaan Abadi dihancurkan. Energi yang menakutkan meliputi setiap sudut dunia ini. Dan biarkan rasa takut memenuhi hati semua anggota Kerajaan Abadi. Orang-orang dari alam abadi merasakan paksaan energi yang menakutkan hingga ekstrim. Bahkan melalui perisai energi yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan. Itu masih membuat mereka terengah-engah, seolah-olah mereka akan terbelah dua oleh bilah energi hitam ini. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Konsol terminal energi Eternal Realm memberikan peringatan panik. Ini adalah perangkat kontrol energi yang sangat besar. Itu dapat menghitung tingkat ancaman ke perisai energi dari energi eksternal. Sistem mengaktifkan mode pertahanan terkuat dengan sendirinya. Perisai itu semakin tebal. Terminal yang terhubung ke pembuluh darah super spiritual menyerap energi dengan panik. Itu akhirnya menjadi lapisan terluar dari perisai berkat pertahanan. Boom! Diikuti oleh suara yang menggetarkan bumi. Perisai pelindung juga bergetar hebat. Akibat dari dampak energi menyebar dengan perisai energi sebagai pusatnya. Hingga menyebar ke seluruh negeri elang perang. Setiap sudut kecil terpengaruh. Mengerikan. Tapi itu belum berakhir. Cahaya bilah energi hitam besar bertabrakan dengan perisai energi sejenak. Cahaya bilah yang lebih solid di dalam terus melakukan gerakan pemotongan. Klik. Perisai energi yang tebal retak. Palsu. Ini tidak mungkin. Wajah semua orang di kerajaan abadi sangat luar biasa. Bahkan Ye Junlin gagal menerobos dengan seluruh kekuatannya. Wanita misterius ini benar-benar melakukannya. Seluruh dunia bergetar hebat. Seolah-olah gempa bumi dahsyat telah terjadi. Terbalik. 4 kata ini tiba-tiba muncul di benak semua orang. Setelah beberapa saat, tingkat retak pada perisai energi lebih serius. Akhirnya memicu titik batas daya tahan terkuat. Klik. Seluruh perisai energi tiba-tiba hancur. Energi cahaya bilah energi hitam akan segera menghilang. Namun, energi yang tersisa masih memotong jurang tak berdasar dari dasar kerajaan abadi. Energi setelahnya menyebar tiba-tiba. Hancurkan semua fasilitas dan mesin di dalamnya. Alam abadi menderita banyak korban. Pertahanan terkuat dari kerajaan abadi sama saja. Gong Qianqiu melayang di udara. Penghinaan tertulis di wajahnya. Tentu saja, ini lebih merupakan kepuasan, karena pejabat tinggi kerajaan abadi telah mengatakannya sebelumnya. Pukulan penuh Ye Junlin masih belum bisa menembus perisai energi. Namun, dia juga menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan perisai energinya langsung menghilang. Pertimbangan. Benar saja, Master Sekte ini sudah bisa menghancurkan Ye Junlin. Bunuh. Gong Qianqiu menahan keinginan untuk tertawa terbahak-bahak, dan mengeluarkan perintah ke gereja lagi. Meskipun perisai energi dihancurkan, banyak elit di alam abadi bertahan. Dia ingin sepenuhnya menghapus kerajaan abadi dari dunia ini. Potong rumput tanpa menghilangkan akarnya, dan angin musim semi akan beregenerasi. Gong Qianqiu menganut prinsip ini. Jadi dia tidak akan memberi kerajaan abadi kesempatan untuk berbalik. Pada saat yang sama, tembakan pertama dari dunia mengejutkan Qianqiu Jiao harus ditembakkan. Anggota sekte Qianqiu berteriak dan membunuh. Satu sisi seperti pelangi. Hati satu sisi hancur.
Ditambah dengan Duguk Xiao yang memimpin para elit Qianqiu untuk bergegas membunuh. Itu hanyalah seekor harimau menjadi kawanan. Pejabat tingkat tinggi dan elit dari alam abadi hampir sepenuhnya tidak berdaya untuk melawan. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, pertempuran benar-benar berakhir. Level tinggi dan elit dari alam abadi hampir dibantai. Seluruh proses memakan waktu tidak lebih dari setengah jam. Tidak ada lagi kerajaan abadi di bumi. Menggempur. Gong Qianqiu memimpin serangan sekte Qianqiu seolah-olah menghancurkan pepohonan dan menghancurkan kerajaan abadi dalam bentuk blitzkrieg. Biro Perisai Langit Kerajaan Elang Perang. Agen Black Hawk. Tunggu Badan Intelijen semua pihak menyampaikan beritanya. Berita kehancuran kilat Qianqiu dari kerajaan abadi dengan cepat menyebar ke setiap sudut dunia. Kekuatan semua pihak ngeri, dan semua orang dalam bahaya. Kekuatan misterius ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. Mengejutkan dunia. Bab 3585 di mana Anda, Tianxi? Berita sekte Qianqiu menghancurkan kerajaan abadi dengan serangan kilat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Ye Junlin mendapat berita itu segera. Terutama catatan agung dari wanita misterius yang menghancurkan perisai energi kerajaan abadi dengan satu gerakan. Ye Junlin cukup terkejut. Secara alami, itu juga menarik perhatiannya. Ketika dia pergi ke alam abadi, dia harus meninju dengan hampir seluruh kekuatannya untuk menghancurkan perisai energi. Meskipun kultivasinya telah meningkat selama ini, kekuatan wanita misterius itu tidak boleh diremehkan. Selain kekuatanku dalam pertempuran, benar-benar tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Ye Junlin menekan pelipisnya, merasa sedikit pusing. Lagi pula, dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan bersama semua kerabat dan teman-temannya 24 jam sehari. Dengan kata lain, jika kekuatan misterius ini menyerang base camp secara keseluruhan, wanita misterius itu hanya perlu menahan diri, dan dengan Duguk Xiao dan para ahli lainnya di sekte itu, dia bisa mengamuk. Lalu ada perisai energi dari alam abadi yang kontras. Formasi defensif dari base camp tampaknya jauh lebih rendah. Setidaknya pukulan habis-habisan dari ahli tingkat tinggi seperti wanita misterius itu pada dasarnya dapat menghancurkan formasi pertahanan. Sepertinya satu-satunya cara adalah memindahkan semua orang ke pangkalan bawah tanah. Ye Junlin berpikir dalam hati. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda. Ye Junlin masih seperti ini, belum lagi base camp dan base bawah tanah lainnya. Kekuatan tingkat kerajaan abadi dihancurkan dalam waktu kurang dari setengah jam. Aku tidak bisa membayangkannya. Pertahanan kita di sini mungkin tidak mampu menahan pukulan wanita misterius itu. Selama ada master yang bertanggung jawab, seorang wanita misterius tidak akan berani bertindak gegabah. Meskipun ini dikatakan, banyak orang memiliki tanda tanya di hati mereka. Bisakah Ye Junlin, yang selalu tak terkalahkan dalam pertempuran, benar-benar memenangkan wanita misterius itu? Bahkan jika ada kekuatan tempur, selama Ye Junlin terjerat, jadi siapa yang bisa menghentikan Duguk Xiao? Suasana hati yang suram merayap. Pada akhirnya, itu berubah menjadi rasa krisis yang kuat. Sisi lain, divisi setan kota juga mendapat berita yang relevan. Ada keributan di seluruh divisi Zenmo dan Sentianjian. Semua orang terkejut tak terkira. Apa tingkat kekuatan kerajaan abadi? Bahkan di puncak Zenmoshi, keberadaan 3 poin harus dihormati. Butuh waktu kurang dari setengah jam untuk memimpin jemaat dihancurkan oleh seorang wanita misterius. Sekarang kekuatan tempur inti Zenmoshi telah rusak parah. 3 dewa Sentianjian meninggal, dan keberadaan mereka yang tidak diketahui. Jika kekuatan misterius membawa orang untuk menyerang saat ini, saya khawatir mereka tidak akan bertahan selama setengah hari, bukan? Dikatakan bahwa alam abadi memiliki perisai pertahanan tingkat atas. Ya, sebagai perbandingan, formasi pertahanan divisi penindasan iblis kita tidak layak disebut. Alangkah baiknya jika Tianxi ada di sini, setidaknya kamu tidak harus hidup dalam ketakutan seperti itu. Bahkan jika Tianxi kembali, apakah Anda dijamin akan menjadi lawan wanita misterius itu?
Semua orang berbicara. Hampir setiap orang memiliki rasa kurang percaya diri yang serius pada Yuzen Moshi. Semua orang dalam bahaya, dan beberapa orang bahkan telah menyelinap pergi. Ketakutan itu seperti monster, terus-menerus menggerogoti sedikit kepercayaan diri yang ditinggalkan oleh semua orang. Dalam situasi ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Shen Tianjian untuk sementara waktu adalah mencoba yang terbaik untuk menenangkannya. Dan katanya koordinat lokasi tracking token mulai bergerak lagi. Ternyata Tianxi masih hidup. Sangat mungkin bahwa Raja akan segera kembali. Meskipun pembicara sementara mengatakan yang sebenarnya, di mata semua orang, itu seperti menggambar kue. Saya bahkan tidak percaya bahwa Tianxi akan kembali. Dapat dikatakan bahwa telah terjadi krisis kepercayaan antara personel tingkat bawah dan personel tingkat atas dari divisi sihir kota. Begitu benih keraguan ditanam, ia akan dengan cepat tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Reaksi berantai akan menyusul. Misalnya, pelaksanaan perintah lambat, orang-orang tidak teratur, dan wibawa pejabat tinggi secara bertahap hilang. Bab 3586 Gagasan mengenai pembuluh darah spiritual kerajaan abadi. Kepercayaan dirinya mulai goyah. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya meningkat secara eksponensial. Setelah Gong Qianqiu menduduki alam abadi, dia memulai perjalanan pembantaian. Sebagai satu-satunya yang tersisa, berbuah dari dua ras alien, Duguk Xiao memiliki sifat brutal dan ganas. Dalam proses pembantaian ini, itu dimainkan dengan jelas. Basecamp kerajaan abadi memiliki banyak orang, dan kebanyakan dari mereka telah dibantai pada akhirnya. Adapun sisanya, mereka menyerah begitu saja. Hanya lusinan pejabat tinggi yang ditangkap, dan mereka berlutut dan memohon belas kasihan pada saat ini. Saya berharap Gong Qianqiu dapat menyelamatkan hidup mereka. Sebagai gantinya, mereka bersedia untuk bertukar rahasia inti dari alam abadi. Yaitu, lokasi spesifik dari pembuluh darah super spiritual di mana kerajaan abadi hidup. Hanya berita ini tidak cukup untuk menukar nyawa kalian semua. Gong Qianqiu bersemangat, tetapi di permukaan dia tidak peduli. Untuk menyelamatkan hidup mereka, pejabat tingkat tinggi kerajaan abadi telah menyelamatkan harta mereka sendiri. Melihat gunung harta surga dan bumi di depannya, Gong Qianqiu semakin tersenyum. Karena kamu sangat mengetahui urusan saat ini, Master Sekte ini akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Duguk Xiao, kecuali Raja, bunuh semua yang lain. Tentu saja, sebelum membunuh mereka, jangan sia-siakan kekuatan mereka. Kata Gong Qianqiu bercanda. Duguk Xiao menjilat bibirnya dan berkata dengan hormat, murid akan mematuhi perintah guru. Setelah membuang yang lain, Gong Qianqiu membawa penguasa kerajaan abadi ke Lingmai sendirian. Penguasa kerajaan abadi telah lama ditakuti oleh kekuatan dan kekejaman Gong Qianqiu yang menakutkan. Saya tidak berani bermain trik sama sekali, dan membawa Gong Qianqiu langsung ke tujuan. Melihat pembuluh darah super spiritual di depannya, Gong Qianqiu benar-benar terkejut. Karena skala vena spiritual ini jauh lebih besar daripada dua ras alien utama. Bahkan lebih menakutkan daripada pembuluh darah spiritual yang diandalkan Zen Moshi untuk bertahan hidup. Umumnya, kewaspadaan yang dipadatkan oleh pembuluh darah spiritual super transparan, mirip dengan kristal. Namun, urat spiritual kerajaan abadi ternyata sedikit berwarna kuning keemasan. Bahkan aura di sekitarnya sedikit keemasan. Kualitas ki spiritual ini bahkan lebih murni daripada ki spiritual yang dimurnikan dengan latihan. Gong Qianqiu bersinar terang, dan dia tidak sabar untuk menyerap energi dari kapal spiritual ini. Ngomong-ngomong, sepertinya pembuluh darah spiritual juga dinilai. Gong Qianqiu tiba-tiba teringat catatan dalam buku-buku kuno tentang pembuluh darah spiritual dari divisi Zenmo. Vena spiritual juga dinilai, tetapi level divisi Zenmo belum mencapai level pemurnian level vena spiritual. Jadi itu hanya lewat. Tetapi yang pasti adalah bahwa meridian spiritual yang menghasilkan aura berwarna harus jauh lebih tinggi daripada meridian spiritual yang tidak berwarna.
Tampaknya Tianxi menemukan meridian spiritual di atas meridian super spiritual, dan pergi mencarinya. Vena spiritual dari alam abadi adalah satu tingkat lebih tinggi dari vena spiritual dari divisi penekan iblis. Mungkin telah mencapai tingkat vena spiritual yang dicari Tianxi. Mungkin itu adalah vena naga legendaris atau bahkan urat bumi. Memikirkan kemungkinan ini, Gonggong Qianqiu bahkan lebih bersemangat. Tuan Sekte yang terhormat, saya telah membawa Anda ke lokasi pembuluh darah spiritual. Dapatkah Anda membiarkan saya pergi? Raja Kerajaan Abadi bertanya dengan takut-takut. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini benar dan salah sekarang. Selamatkan hidup ini. Aku memang berjanji untuk melepaskanmu, tapi tiba-tiba aku menyesalinya. Jika kamu masih hidup, bagaimana mungkin para anggota Kerajaan Abadi yang ditangkap bersedia untuk menyerah kepada Master Sekte ini? Jadi agar Sekte Qianqiu tumbuh lebih kuat, kamu mengorbankan hidup. Aku akan berterima kasih padamu, cekikikan. Gong Qianqiu tertawa, bersandar ke depan dan ke belakang, mengangkat tangannya dengan lembut, dan energi sutra hitam yang menakutkan tersapu. Pemimpin Kerajaan Abadi tidak bisa menghindar tepat waktu, dan tubuhnya dipukul dengan keras, dan seluruh orang itu langsung menghilang. Gong Qianqiu tampaknya telah melakukan hal sepele, dan kemudian berjalan menuju kedalaman pembuluh darah spiritual. Dia ingin melahap vena super spiritual ini. Bab 3587-300 orang mati. Gong Qianqiu dengan cepat datang ke kedalaman vena spiritual super. Dia tidak sabar untuk menyerap energi di dalamnya. Setelah menyerap nada spiritual ini, alam macam apa yang akan dicapai oleh Master Sekte ini? Gong Qianqiu dengan cepat menjalankan teknik devouring. Namun, ada adegan yang mengejutkannya. Saya baru saja menelan sedikit energi spiritual, tetapi saya tidak bisa terus menelannya lagi. Apakah tubuh Anda sudah mencapai batasnya? Tidak bisa membaik lagi. Gong Qianqiu pasti sedikit kecewa. Meskipun dia merasa bahwa bahkan jika dia tidak lagi membaik, dia masih tak terkalahkan. Tapi keinginan manusia tidak ada habisnya. Bahkan jika itu mencapai titik di mana Ling Jueding dapat melihat gunung dan gunung, dia masih ingin membawanya ke tingkat berikutnya. Ada urat spiritual yang begitu besar di depanku dan itu benar-benar buang-buang waktu. Gong Qianqiu sangat menyesal. Jadi dia mulai dengan panik mencari cara untuk terus melahap. Dia bahkan mempelajari teknik melahap 5 atau 6 kali untuk melihat apakah dia bisa menemukan cara untuk menaikkan batas atas. Selama 3 hari penuh penelitian tanpa tidur dan pelupa, Gong Qianqiu masih berakhir dengan kegagalan. Pasti ada jalan. Gong Qianqiu tiba-tiba teringat pada Junjun. Karena metode ini dibuat oleh Junjun, dia kemungkinan besar akan memiliki metode untuk meningkatkan batas atas energi menelan. Sepertinya serangan ke markas bawah tanah Ye Junlin akan dimasukkan dalam agenda sesegera mungkin. Gong Qianqiu diam-diam mengambil keputusan. Sisi lain, Guguk Xiao tidak menganggur untuk sementara waktu. Melahap energi puluhan kerajaan abadi tingkat tinggi. Itu melahap energi yang terkandung dalam banyak materi surgawi dan harta duniawi. Kekuatan Guguk Xiao bahkan lebih tinggi. Jika aku bertemu gadis kecil yang penuh kebencian itu lagi, aku pasti akan membunuhnya dalam sekejap. Keyakinan Guguk Xiao meningkat pesat. Dalam beberapa hari berikutnya, Master Bond dan Guguk Xiao membersihkan kekacauan di bawah instruksi Gong Qianqiu. Elit yang ditangkap dari kerajaan abadi semuanya memilih untuk bergabung dengan Sekte Qianqiu. Anggota gereja Qianqiu telah tumbuh lagi. Dan dengan kerajaan abadi yang memimpin, beberapa pasukan kecil lainnya di kerajaan elang perang juga mengundurkan diri. Hanya dalam 5 atau 6 hari, agama Qianqiu menarik lebih dari 100.000 pengikut. Qianqiu mengajarkan pemandangan untuk sementara waktu. Tidak hanya itu, Gong Qianqiu juga menyeleksi 300 tentara mati yang benar-benar setia dalam ajaran. Dia secara pribadi mengajari orang-orang mati ini teknik melahap. Tentu saja, teknik melahap ini adalah versi sederhana dari teknik budidaya Guguk Xiao. Dalam waktu singkat, basis kultivasi kelompok orang mati ini dapat ditingkatkan dengan pesat.
Tapi ada batas untuk menelan. Gong Qianqiu tidak ingin mendapat serangan balasan. Kamu melindungi nadi spiritual ini untuk master sekte ini. Adapun kekuatan yang terkandung dalam nadi spiritual, kamu bisa menelannya sesuka hati. Perintah Gong Qianqiu. Ikuti dekrit master sekte. Semua orang mati berkata serempak. Di pangkalan bawah tanah, Ye Junlin duduk bersila dan berlatih gonggong. Dalam beberapa hari terakhir, berita telah jatuh seperti kepingan salju. Yang dipilih Ye Junlin saat ini adalah pengereman statis. Sejak wanita misterius telah menjadi master yang tiada taranya adalah fakta yang tak terbantahkan. Kemudian tunggu saja dia menyerang dan bersaing. Namun, Ye Junlin lebih khawatir tentang apakah wanita misterius itu memiliki pembuluh darah spiritual yang melahap kerajaan abadi. Bagaimanapun, kerajaan abadi kini telah dihancurkan oleh wanita misterius itu, dan semua tokoh kunci berada di bawah kendalinya. Jika pembuluh darah super spiritual dari kerajaan abadi ditelan olehnya, seberapa kuat dia? Pada titik ini, rasa krisis di hati Ye Junlin menjadi lebih kuat. Setelah menunggu 2 hari lagi, wanita misterius itu masih belum menyerang base camp. Ye Junlin tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan segera memutuskan untuk pergi ke kerajaan abadi untuk mencari tahu secara langsung. Namun, tepat saat dia akan pergi, berita terpercaya datang dari agen Black Hawk. Meski identitas pasti dari wanita misterius itu belum diketahui untuk saat ini, tetapi melalui beberapa konfirmasi, kekuatan misterius itu sangat kuat, dan bosnya adalah seorang wanita muda. Setelah menangkap alam abadi, wanita ini pergi ke kedalaman pembuluh darah spiritual, tetapi tidak dapat menelan dan menyerap kekuatan pembuluh darah spiritual. Bab 3588 Serang Markas. Ye Junlin menghela nafas panjang. Tampaknya wanita misterius itu telah mencapai batas menelan. Ini bukan jalan buntu. Ye Junlin menambahkan banyak kepercayaan. Tuan Ye, tetapi Anda masih perlu mengambil tindakan pencegahan ekstra. Dikatakan bahwa pasukan ini mengumpulkan anggota sekte. Sangat mungkin mereka menuju ke markas Anda. Agen Elang Hitam mendengar berita itu lagi. Ye Junlin mengatakan bahwa dia telah membuat persiapan pertahanan yang sempurna. Ye Junlin tidak terlalu khawatir tentang ini. Mengambil 10.000 langkah mundur. Jika Anda kalah, Anda masih dapat membiarkan kerabat, teman, dan murid bersembunyi di pangkalan bawah tanah, yang dapat dijamin. Kemudian, Ye Junlin menghubungi divisi Zenmo dan menyimpan tautan berita. Dan terutama ditekankan bahwa begitu ada berita tentang wanita misterius itu, segera bagikan. Pembicara sementara Shen Tianjian langsung setuju, dan dia tidak bisa meminta bantuan Ye Junlin. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Junlin terus berlatih latihan dasar. Persiapan terakhir untuk perang. Pada saat yang sama, Suzaku dan yang lainnya tidak diam, dan terus mencari berita. Segera mereka menemukan sosok kunci, Chu Wu. Dia juga putra Chu Changkong, penguasa Paviliun Barat. Chu Wu juga terpesona oleh Gong Qianqiu. Terutama untuk waktu yang lama, Chu Wu telah melakukan sesuatu untuk Gong Qianqiu. Bertanggung jawab untuk menghubungi dan memelihara banyak kontak. Dan salah satunya adalah Xiao Feng. Kebetulan Gong Qianqiu tidak berada di Paviliun Barat selama waktu itu, yang setara dengan Chu Wu menjadi juru bicara Gong Qianqiu selama waktu itu. Menguasai petunjuk kunci ini, King Long dan yang lainnya segera menemukan Xiao Feng untuk menentukan situasinya. Xiao Feng tidak menyembunyikannya, mengatakan bahwa Gong Qianqiu telah berhubungan dengannya selama waktu itu. Pada dasarnya sekarang dikonfirmasi bahwa Gong Qianqiu telah bermain dengan Xiao Feng. Suzaku berkata dengan sungguh-sungguh. Qilin menambahkan, dan Chu Wu tiba-tiba bunuh diri, yang kemungkinan besar adalah informasi yang dibocorkan oleh Xiao Feng. King Long dan yang lainnya mengangguk setuju. Pada saat itu, Ye Junlin baru saja menatap Chu Wu dan sedang mempersiapkan penyelidikan mendalam, ketika Chu Wu memilih untuk bunuh diri tanpa peringatan. Dan membakar banyak materi rahasia sebelum melakukan bunuh diri. Jika itu kebetulan,
Tapi semua yang terjadi pasti untuk orang-orang. Bahkan bisa disebut konspirasi. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa Xiao Feng tidak bermaksud membocorkannya kepada Gong Qianqiu Ye Junlin. Gong Qianqiu kemudian memberitahu Chu Wu dan membiarkannya bunuh diri secara langsung. Lalu ada fakta bahwa Ye Junlin bersembunyi di kedalaman nadi spiritual dan menunggu kelinci. Wanita misterius itu juga berbalik dan melarikan diri pada saat yang paling kritis. Jika wanita misterius ini adalah Gong Qianqiu, semua masalah akan terselesaikan. Itu juga termasuk lokasi base camp tindak lanjut, pengungkapan Junjun Gongfa, dan sebagainya. Itu semua harus disebabkan oleh kebocoran yang disengaja atau tidak disengaja dari Xiao Feng. Jadi, Gong Qianqiu kemungkinan besar adalah wanita misterius. Suzaku membuat keputusan akhir. Qinglong mengangguk dan menambahkan, bahkan jika Gong Qianqiu bukan wanita misterius, hubungan antara keduanya sangat dekat. Setuju. Kelima Qinglong dengan cepat menyatukan pendapat mereka. Inti masalahnya sekarang adalah apakah akan memberitahu bos atau tidak. Setelah diinformasikan, apakah hubungan guru magang antara Xiao Feng dan bos akan sangat terpengaruh. Itu bahkan berakhir di sana. Qinglong dan yang lainnya ragu-ragu. Sisi lain, Gong Qianqiu sedang menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan abadi. Segera memutuskan untuk memberi Ye Junlin kejutan besar. Dia mengirim Duguk Xiao untuk memimpin puluhan tentara yang tewas untuk menyerang base camp. Lusinan orang mati ini semuanya adalah orang kuat yang baru saja menelan nadi super spiritual. Tentu saja, waktu yang mereka pilih adalah setelah Ye Junlin pergi. Duguk Xiao bersemangat tinggi. Dia tidak membunuh cukup banyak terakhir kali. Kali ini, dengan instruksi Gong Qianqiu, semua orang kecuali Junjun bisa membunuh. Duguk Xiao hanya tertawa dan memutuskan untuk membunuh. Tidak lama setelah Ye Junlin dipanggil oleh orang-orang Sentianjian, Duguk Xiao dan yang lainnya bergegas masuk. Semuanya, dengar, tahun depan adalah hari peringatan kematianmu. Bunuh. Duguk Xiao berkata dengan suara yang kental. Bab 3589 Pangkalan Bawah Tanah Bocor. Semua orang terlalu akrab dengan suara ini. Duguk Xiao. Iblis besar yang melecehkan penonton dengan ringan ada di sini. Kerumunan sangat gugup. Bayangan petir kerajaan abadi dihancurkan hanya beberapa hari yang lalu. Jika ada Ye Junlin yang bertanggung jawab, semua orang tidak akan panik. Tapi saat Ye Junlin pergi, Duguk Xiao datang untuk menyerang secara diam-diam. Apakah ini hanya kebetulan? Mustahil. Mungkin ada mata-mata di dalam. Banyak orang memiliki ide ini. Ini membuat kepercayaan diri mereka yang sudah rendah semakin buruk. Jangan panik. Semuanya, ikuti aku ke pangkalan bawah tanah. Qinglong dan yang lainnya langsung memimpin semua orang untuk pindah. Ini juga dijelaskan oleh Ye Junlin sebelumnya. Selama Ye Junlin berada di luar periode waktu, dia akan diserang oleh musuh yang kuat. Tanpa melawan secara paksa, cepat pindah ke pangkalan bawah tanah. Ini akan menghemat energi sebanyak mungkin. Sisi lain, puluhan orang mati tampak tak kenal lelah dan dengan panik membombardir formasi pertahanan di sekitar base camp. Tapi bagaimanapun, ini adalah partisipasi Ye Junlin dalam pengaturan. Ada kesenjangan kekuatan. Bagaimana mereka bisa dihancurkan? Kalian semua menyingkir. Duguk Xiao menjalankan latihan dan mengenai perisai energi yang dilepaskan oleh formasi pertahanan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Dengan suara keras, perisai pelindung retak seketika. Berikan padaku. Duguk Xiao meninju dengan keras lagi. Formasi defensif runtuh tiba-tiba. Wajah asli base camp terlihat oleh mata semua orang. Melaporkan kepada Tuan Muda, tidak ada seorang pun di sini. Lusinan orang mati mencari dengan cara seperti karpet, tetapi tidak menemukan siapapun. Duguk Xiao mencibir dan berkata, saya pikir saya masuk ke lubang tikus, jadi saya tidak dapat menemukannya. Ikutlah dengan saya. Gong Qianqiu telah memberitahu Duguk Xiao lokasi yang tepat dari pangkalan bawah tanah. Di dalam pangkalan bawah tanah, Qinglong dan yang lainnya semua tampak serius. Ketika mereka diserang,
mereka menghubungi Ye Junlin untuk pertama kalinya. Namun, semua orang terkejut menemukan bahwa alat komunikasi itu benar-benar terputus dari dunia luar. Perangkat pengirim informasi apapun akan meminta kegagalan pengiriman. Ini membuat hati semua orang tenggelam ke dasar dalam sekejap. Jangan gugup. Selama kamu tidak meninggalkan pangkalan bawah tanah, semua orang bisa aman. Suara Li Ziran tidak jatuh. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa bagian atas seluruh pangkalan bawah tanah bergetar hebat. Bagaimana situasinya? Semua orang terkejut pada awalnya, dan kemudian bereaksi. Seseorang menyerang formasi pertahanan pangkalan bawah tanah. Benar saja. Sesaat kemudian, suara fluktuasi energi dan tabrakan yang menakutkan datang satu demi satu. Pangkalan bawah tanah terbuka. Bagaimana ini mungkin? Wanita misterius itu bahkan bisa menghancurkan perisai energi alam abadi. Bisakah pertahanan kita mampu menahannya? Adegan itu menjadi gempar. Setiap getaran keras di luar seperti palu raksasa yang menghantam hati semua orang. Keraguan, kekhawatiran, ketakutan, kegugupan, cepat menyebar. King Long dan yang lainnya juga sangat terkejut. Pangkalan bawah tanah adalah kartu truf terakhir bos. Mereka yang mengetahui lokasi pasti dari pangkalan bawah tanah sebelum ini adalah anggota inti. Bagaimana Duguk Xiao mengetahuinya? Kecuali salah satu dari mereka membocorkan koordinat lokasi yang tepat. Pikiran Suzaku berubah sangat cepat, dan dia dengan cepat memikirkan kemungkinan ini. Dikombinasikan dengan banyak informasi dari penyelidikan sebelumnya. Matanya secara alami melirik Xiao Feng. Di antara anggota inti mutlak, Xiao Feng memiliki keterikatan terdalam dengan personel periferal. Dia bahkan rela mati demi Gong Qianqiu. Oleh karena itu, Xiao Feng mungkin memang mengungkapkan lokasi pangkalan bawah tanah kepada Gong Qianqiu. Tapi apakah dia benar-benar akan membocorkannya? Suzaku sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, Xiao Feng adalah murid pertama yang paling dihargai bos. Kebocoran informasi lainnya tidak masalah. Tapi pangkalan bawah tanah dipertaruhkan demi keselamatan semua orang. Bahkan dikatakan bahwa seluruh kekayaan bersih dan kehidupan Ye Junlin ada di sini. Selama Xiao Feng bahkan memiliki jejak hati nurani, dia tidak akan memberitahu orang lain tentang hal yang begitu penting. Bab 3590 sudah terlambat untuk menyesal. Jika bukan karena Xiao Feng, bagaimana Duguk Xiao mengetahuinya? Menakjubkan. Ledakan. Diiringi suara yang memekakkan telinga. Formasi pertahanan pangkalan bawah tanah runtuh tiba-tiba. Karena lokasi pangkalan bawah tanah sangat rahasia, orang luar tidak tahu lokasi pastinya. Sebaliknya, Ye Junlin tidak mengatur formasi pertahanan yang sangat kuat. Sekelompok semut, di mana lagi kamu bisa bersembunyi? Duguk Xiao bergegas masuk lebih dulu. Lusinan orang mati mengikuti di belakang. Aku akan berurusan dengan Duguk Xiao, dan kamu harus berhati-hati dengan orang lain. Junjun mengajukan diri untuk bertarung. Tentu saja ini tidak berdaya. Kekuatan tempur individu terkuat saat ini adalah Junjun. Ketika orang lain maju untuk melawan Duguk Xiao, pada dasarnya tidak ada bedanya. Untuk mengurangi korban yang tidak perlu, ini adalah pengaturan terbaik. Kamu bayi kecil, bagaimana kamu bisa memiliki kepercayaan diri untuk melawan Lao Su? Duguk Xiao tertawa, dia marah. Jangan bicara omong kosong, ayo lakukan. Wajah Junjun sangat serius. Dia bisa dengan jelas merasakan teror Duguk Xiao. Kekuatan yang meledak setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari yang terakhir kali. Karena kamu sangat terburu-buru untuk mencari pelecehan, aku akan memenuhimu. Duguk Xiao menjalankan latihan untuk melancarkan serangan. Junjun tidak menahan diri sama sekali, menjalankan latihan untuk memobilisasi kekuatan aura dan elemen antara langit dan bumi. Tidak ada gerakan mewah di antara keduanya. Ini pada dasarnya adalah serangan balasan terhadap kekuatan absolut. Namun, situasinya di luar dugaan semua orang. Karena dari awal hingga akhir, Junjun hampir terdesak dan dipukuli oleh Duguk Xiao. Bahkan ada banyak bahaya, dan hampir tidak mungkin untuk mendukungnya.
Li Ziran, Qinglong dan yang lainnya datang untuk membantu. Tidak pernah berpikir bahwa orang-orang mati itu sama kuatnya. Meskipun mereka memiliki lebih sedikit musuh dan lebih banyak musuh, mereka memiliki keunggulan absolut di tempat kejadian. Li Ziran dan yang lainnya terlalu sibuk untuk mengurus diri mereka sendiri. Dan bahkan Qinglong dan yang lainnya terluka dalam berbagai tingkat satu demi satu. Perlindungan diri masih sangat sulit dan sama sekali tidak dapat mendukung Junjun. Hancurkan untuk Lao Su. Guguk Xiao berteriak keras dan meninju posisi Junjun. Junjun tidak bisa menghindar tepat waktu. Perisai pelindung langsung hancur, dan seluruh orang terbang mundur. Engah. Junjun memuntahkan darah, seolah-olah dia terluka parah. Hati semua orang di pangkalan bawah tanah langsung tenggelam ke dasar lembah. Kekuatan tempur terkuat seseorang tiba-tiba runtuh, dan yang lain nyaris tidak melindungi diri mereka sendiri. Bagaimana kelanjutan pertarungan ini? Guguk Xiao tidak terus membunuh sebanyak mungkin, melihat waktu, dan langsung mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Sudah hampir sampai, ayo mundur. Orang-orang mati itu tidak ragu-ragu untuk mundur dari pertempuran. Mengikuti Guguk Xiao, dia dengan cepat dievakuasi. Meninggalkan markas bawah tanah dalam keadaan berantakan. Anggota biasa dari base camp menderita banyak korban. Anggota inti yang dipimpin oleh Junjun terluka parah. Ye Junlin, yang sedang keluar untuk urusan bisnis, tiba-tiba memiliki firasat buruk. Gunakan alat komunikasi untuk menghubungi kerabat dan teman, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada tanggapan dalam hal apapun. Ye Junlin menyadari bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada base camp. Semburan bergegas kembali ke pangkalan bawah tanah. Ye Junlin melihat pemandangan tembok yang rusak dan korban dari bawahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Junlin sedikit tercengang. Jika pihak lain bersikeras untuk membunuh mereka, itu akan sepenuhnya berakhir. Akan terlambat untuk menyesal kemudian. Ye Junlin merasa seperti sebuah batu besar menekan dadanya. Nafas mulai terasa kasar. Awalnya dari pemikiran kartu truf yang menyelamatkan jiwa, pangkalan bawah tanah telah lama terungkap. Sialan. Ye Junlin mengepalkan tinjunya dengan kemarahan di matanya. Saya pikir pangkalan bawah tanah bisa melindungi kerabat dan teman saya, bukan saya, tetapi berakhir seperti ini. Ye Junlin sangat menyesalinya. Pikiran melintas di benaknya. Ye Junlin tiba-tiba menyadari masalah penting. Tampaknya dia telah lama jatuh ke dalam perangkap pihak lain tanpa sadar. Bersambung.